Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Azahra dari kelas Offering Day. Pada video ini saya akan membahas esai yang telah saya susun, yang berjudul Gangguan Kecemasan pada Usia Dewasa Muda Akibat Perubahan Budaya Digital, Tantangan Kecepatan dan Kesempurnaan, ditinjau dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Seperti yang kita ketahui ya, di era digital sekarang ini, teknologi dan media sosial itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, terutama sejak adanya pandemi COVID-19 yang bisa dibilang menjadi katalisator atau sesuatu yang mempercepat perkembangan dunia digital. Contohnya, sejak pandemi mulai muncul yang namanya sistem e-learning, e-commerce, remote working, atau WFH, yang semua itu tidak lepas dari penggunaan teknologi yang mencakup aplikasi digital dan media sosial. Perkembangan yang muncul ini pastinya membawa banyak manfaat seperti kemudahan komunikasi hingga akses informasi, terutama bagi kalangan Gen Z dan milenial yang sudah mencapai usia dewasa, yang sudah menjadi mahasiswa dan pekerja. Tapi di sisi lain, perubahan di budaya digital ini juga bisa menimbulkan dampak lain berupa tekanan psikologis, berupa tuntutan bagi individu untuk beradaptasi cepat dan menampilkan citra diri yang sempurna. Nah, tekanan inilah yang seringnya menjadi pemicu gangguan kecemasan, terutama pada kelompok usia dewasa muda rentang usia 21 hingga 44 tahun, yang mungkin masih sedang berada dalam fase pencarian jati diri maupun pengembangan karir. Nah, gangguan kecemasan pada era digital muncul ketika seseorang tidak mampu memenuhi standar sosial atau ekspektasi kesempurnaan dari diri sendiri ataupun orang lain. Seperti yang kita ketahui di media sosial, banyak orang yang mungkin berlomba-lomba menampilkan kesuksesan yang mungkin berhubungan dengan pencapaian seperti pendidikan, kekayaan, status. Nah, dari sini muncul social comparison atau perbandingan sosial gitu ya, yang menyebabkan banyak orang yang merasa tertinggal karena melihat pencapaian orang lain di media sosial, sehingga muncul perasaan nggak cukup baik, takut gagal, atau bahkan takut ketinggalan, atau yang sekarang dikenal dengan istilah FOMO gitu ya, fear of missing out. Dan juga interaksi sosial di kehidupan nyata ini sekarang sudah banyak tergantikan melalui platform digital, sehingga mungkin minim kehangatan dan keterhubungan. Jadi dampaknya banyak individu yang mengalami kesepian, penurunan kepercayaan diri, bahkan isolasi sosial. Nah, kecemasan ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi semacam epidemi secara global. Jadi ada beberapa penelitian dari jurnal-jurnal yang menunjukkan bahwa prevalensi atau persentase orang yang mengalami gangguan kecemasan juga meningkat pesat di berbagai negara seperti India, Portugal, Meksiko, Filipina yang paling besar di India, dan juga di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung. Terus di Indonesia sendiri pada tahun 2021 tercatat lebih dari 18.000 kasus gangguan kecemasan atau naik sekitar 6,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, permasalahan ini dapat kita kaitkan menggunakan teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Jadi manusia punya 5 tingkatan kebutuhan, yaitu mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta atau sosial, kebutuhan penghargaan, serta yang paling puncak, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi secara bertahap ya, mulai dari fisiologis. Contohnya saat kita lapar, pastinya kita memenuhi kebutuhan kita untuk makan dulu gitu. Baru setelah terpenuhi, kita akan lanjut memenuhi kebutuhan berikutnya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan teori penyebab gangguan kecemasan ini terjadi karena ada 3 kebutuhan utama yang tidak terpenuhi dengan baik. Yang pertama, kebutuhan akan rasa aman.
Kebutuhan ini bisa jadi nggak terpenuhi karena adanya tekanan untuk selalu cepat beradaptasi dan ekspektasi untuk tampil sempurna, yang seringkali membuat kita merasa nggak aman, takut gagal, takut tertinggal, dan takut tidak diakui. Lalu yang kedua, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta atau social needs. Nah, hubungan sosial yang sifatnya nyata itu bisa tergantikan oleh media sosial dan dampaknya banyak orang yang kehilangan kehangatan, penerimaan, dan keterhubungan atau koneksi emosional yang autentik. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan penghargaan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Yang sekarang ini untuk memperoleh penghargaan itu banyak orang yang lebih memilih untuk mencari validasi, mungkin melalui feedback seperti likes, komentar positif, dan ketika mereka nggak mendapatkan itu, perasaan cemas itu bisa muncul dibarengi dengan perasaan rendah diri dan keinginan untuk tampil lebih sempurna lagi, atau yang dikenal dengan FOMO gitu. Nah, dampak negatifnya jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka gangguan kecemasan ini akan muncul dan dapat menghambat seseorang untuk mencapai aktualisasi diri atau kebutuhan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya untuk mengatasi masalah ini penting bagi kita untuk kembali berpegang pada prinsip Maslow terkait pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum mengejar kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi dalam konteks budaya digital ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Pertama, kita bisa melakukan digital detox. Kita bisa batasi waktu bermain di media sosial dan beri ruang bagi diri kita untuk beristirahat dari tekanan digital. Kedua, kita bisa meningkatkan literasi digital agar kita bisa memfilter atau menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh pencitraan yang tidak realistis di media sosial. Lalu yang ketiga, kita bisa memperkuat koneksi, interaksi, dan mencari dukungan sosial nyata seperti konseling psikologis untuk membangun self-acceptance atau penerimaan diri. Selain itu, kita juga bisa meluangkan waktu lebih untuk membangun kembali hubungan, untuk berinteraksi langsung dengan teman, keluarga, dan lingkungan agar kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta dapat terpenuhi dengan lebih autentik. Sebagai kesimpulan, gangguan kecemasan pada dewasa muda di era budaya digital muncul karena ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Tekanan sosial dan ekspektasi kesempurnaan sering membuat kita kehilangan rasa aman, rasa memiliki, atau penghargaan diri. Akibatnya kita sulit mencapai aktualisasi diri atau menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Dengan memahami teori Maslow, kita bisa belajar untuk menyeimbangkan kebutuhan kita, menggunakan teknologi dengan bijak, dan tetap menjaga kesehatan mental di tengah tuntutan dunia digital. Nah, baik, terima kasih telah menonton. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menjadi refleksi bagi kita semua dalam menghadapi tantangan budaya digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.